Oke, selamat siang semuanya. Jadi kami di sini akan mendiskusikan tentang top 15 skill dari World Economic Future of Job Report tahun 2025. Kita akan mendiskusikan tentang top 10 skill apa aja yang ada di 2026 ini dari top 15 skill yang ada. Baik, perkenalkan saya Raffi Zaki Fauzan dengan NPM 240013 sebagai moderator. Oke, perkenalkan saya Joan dengan NPM 240060 sebagai pembicara. Saya Alessa Naila dengan NPM 240066 juga sebagai pembicara. Saya Muhammad Ilham, NPM akhir 59 dari Angkatan 22 sebagai pembicara juga. Saya Muhammad Faras Atta dengan NPM 240033 sebagai pembicara. Dan saya Dimas Falah dengan NPM 210064 sebagai notulen. Oke, baik. Langsung saja di sini untuk top 10 top satunya. Ada yang mau mengajukan pendapatnya, silakan. Oke, izin saya menyampaikan pendapat saya. Perkenalkan lagi, saya Joan dengan NPM 240060. Menurut saya, top satu yang cocok itu adalah motivation dan self-awareness. Kenapa menurut saya ini cocok untuk sebagai top satu? Karena ini satu bisa dibilang personality gitu. Apabila orang tidak memiliki motivation dan juga self-awareness, maka mereka tidak akan bisa melihat kekurangan mereka, kekurangan diri mereka sendiri gitu. Dan juga mereka tidak akan mempunyai ambisi yang dibutuhkan untuk mempelajari skill-skill yang lain yang ada di list ini. Jadi inilah mengapa menurut saya skill ini itu sangat dibutuhkan karena ini bukan sesuatu yang bisa dengan gampang dipelajari. Ini sesuatu yang memang seharusnya ada di semua orang gitu. Motivation dan juga self awareness untuk melihat apa kekurangan diri kita, apa yang bisa di-upgrade dari diri kita, dan juga untuk memastikan bahwa kita bisa mengupgrade diri kita sendiri dengan motivation yang kita punya gitu. Oke, oke, terima kasih, Johan. Selanjutnya ada yang mau mengajukan pendapat, silakan. Selanjutnya, izin saya juga menyampaikan pendapat saya untuk peringkat nomor satu. Eh, Perkenalkan kembali, nama saya Ale dengan NPM akhir 66. Menurut saya untuk nomor satu itu seharusnya skill yang paling penting adalah systems thinking. Kenapa? Karena untuk masa depan banyak dan arguably mungkin semua pekerjaan dibutuhkan pemikiran yang sistematis. Karena jika kita bisa optimisasi sistem, kita bisa juga mengoptimisasi pekerjaan yang diberikan kepada kita atau masing-masing profesional. Banyak skill yang membutuhkan pemikiran secara sistematis, kayak manajemen, mungkin juga desain produk, juga membangun atau scaling bisnis. Dan jika seseorang tidak bisa berpikir secara sistematis untuk eh, atau mengembangkan skill pemikiran secara sistematis, mungkin mereka bakal keteteran dengan orang-orang yang bisa. Karena orang-orang yang bisa berpikir secara sistematis, mereka bisa um, mengoptimisasi pekerjaan-pekerjaan mereka. Itu dari saya. Oke, terima kasih, Ale. Baik, selanjutnya ada yang mau ngasih pendapatnya. Oke, ke aku ya. Kalau menurut aku, oh ya, perkenalkan aku Muhammad Ilham ya. Kalau menurut aku yang paling pertama itu analytical thinking, yang kedua creative thinking, yang ketiga resilience, flexibility, and agility, yang keempat technological literacy. Kenapa? Karena menurut saya dan kita berpikir analytic thinking, tentunya kita akan menghasilkan berpikir secara kreatif juga. Di mana setelah kita berpikir secara kreatif, kita tentunya harus siap terhadap ketahanan mental dan kemampuan beradaptasi untuk teknologi-teknologi yang sudah berkembang. Lalu kenapa saya memilih teknologi literasi keempat? Karena
dari technological literasi ini dia itu menjalar ke yang pertama untuk bisa dikembangin, yaitu dari banyaknya pengetahuan teknologi itu bisa kita kembangin dengan berpikir analitis, lalu kita berpikir kreatif dan mengembangkan tersebut. Itu menurut saya skill yang sangat berguna di era teknologi sekarang. Itu sih. Oke, baik, baik. Terima kasih, makasih. Lanjut, Ata, silakan. Dari saya yang menyampaikan, saya Muhammad Farasata, saya ingin sebagai nomor satu saya itu curiosity dan lifelong learning. Jadi skill ini adalah di era saat ini yang semakin maju dan berkembang sangat pesat ini, kemampuan-kemampuan teknis itu yang baru biasanya, sedangkan untuk kemampuan untuk terus belajar itu tidak akan pernah kadaluarsa. Dan rasa ingin tahu itu juga sebagai bahan bakar inovasi. Tampaknya seseorang hanya akan mengerjakan yang sudah kita ketahui dan tidak akan pernah berinovasi. Jadi tidak akan semakin berkembang kita. Itu dari saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita dapat empat skill ya dari yang dikemukakan itu ada motivation and self-awareness, system thinking, analytical thinking, sama curiosity and life learning. Jadi untuk peringkatnya, ada yang mau ngasih pendapat, siapa yang nomor satu? Apakah system thinking atau analytical thinking? Yang motivation of awareness, ada yang memilih nomor satu selain Joan? Aku setuju deh, karena Oke. itu juga penting ya, motivation and self awareness, karena kita harus juga saling untuk berkembang kita butuh motivasi dan juga harus paham terhadap diri sendiri. Oke, baik. Ada lagi yang memilih motivation and self awareness sebagai nomor satunya? Juga deh, karena motivation, apapun yang kita lakukan tanpa motivasi itu tidak akan berarti apa-apa pada kita. Oke, baik. Berarti diputuskan ya bahwa motivation and self awareness ini sebagai top satunya. Kita lanjut ke top duanya. Ada yang memilih system thinking atau analytical thinking atau curiosity? Silakan. Aku mungkin untuk nomor 2-nya aku mau milih curiosity and lifelong learning karena emang aku setuju sih dengan apa yang dikatakan Ata tadi. Oke, baik, baik. Ada lagi yang memilih curiosity and life learning sebagai top Aku aku duanya. aku setuju juga. Penting banget sih yang disampaikan si Ata tadi. Jujur keren sih. Itu mengubah pikiran. Setuju jadi. Oke, setuju semua ya. Harusnya kita pasti jadi top 2 si curiosity ini. Kemudian top tiganya tinggal system thinking dan juga analytical thinking. Ada yang mau sependapat? Oke, untuk top 3 aku naruh system thinking. Oke, boleh. Ada lagi yang memilih system thinking sebagai top 3? Aku juga ikut milih sistem thinking karena emang benar dari cara sistem berpikir emang itu menentukan banyak hal lah intinya. Aku setuju banget sih. Parah. Oke, siap, siap. Untuk kata Johan, apakah setuju atau tidak setuju? Iya, aku setuju. Oke, berarti dari perusahaan ya, top satunya itu motivation, top 2-nya curiosity and life learning, kemudian top 3-nya system thinking, dan top 4-nya analytical thinking. Setuju ya? Ya, setuju banget. Oke. Jadi untuk top 5-nya silakan ada yang mau mengajukan pendapat terlebih dahulu. Ya, top 5-nya kalau menurut saya itu kita harus bisa ketahanan mental dan kemampuan beradaptasi, yaitu resilience, flexibility, and agility.
Oke, siap. Makasih. Ada lagi yang mau menunjukkan pendapat? Silakan. Mungkin aku harus setuju sama Kang Ilham tadi, untuk nomor limanya itu yang resilience, flexibility, dan agility. Satu yang kayak, kalau orang nggak punya itu bakalan agak susah buat mereka untuk eh, coba untuk belajar skill-skill gitu. Kalau misalnya orang mereka ada yang lagi dan itu ada di resiliency gitu. Jadi emang sangat diperlukan gitu. Oke, baik-baik. Untuk kata Ali, ada yang mau ngasih pendapat terlebih dahulu? Silakan. Oke, izin. Untuk peringkat kelima, menurut aku yang paling penting itu technological literacy, karena uh, seiringnya berkembang juga zaman dan sekarang semua semua hal tuh berbau teknologi, mau dari AI, automation, pokoknya serba hal itu sekarang jadi memperdepankan teknologi dan teknologi juga menentukan roda ekonomi. Jadi menurut aku kalau misalnya seseorang nggak bisa eh, memahami at- memahami cara penggunaan teknologi dan pokoknya sedasar-dasarnya apa yang seseorang bisa pelajari tentang masing-masing new tech yang sekarang sedang mendominasi ekonomi, kayak mereka bakal ketinggalan gitu. Dan itu bukan kayak mereka nggak harus bisa apa ya deep dive ke masing-masing skill, tapi sedasarnya tuh mereka bisa memahami eh, dan mengikuti apa yang sekarang lagi eh, latest development di teknologi. Itu aja sih menurut aku. Hmm, menarik, menarik. Selanjutnya Ata, silakan. Kalau dari aku lebih setuju ke resilience, Resilience. flexibility, dan agility. Karena jika seorang itu lebih langsung menyerah karena gagal sekali, tidak akan pernah maju dunia kita. Jadi karena kita terus bangkit dari kegagalan kita, makanya kita bisa terus maju. Itu saja dari saya. Oke, berarti ini udah ada dua skill, yaitu resilience, flexibility, and agility, dan juga technological literacy. Untuk top 5-nya nih, berarti setuju ya resilience. Apakah ada yang nggak setuju? Oke, berarti setuju semua ya. Top 5-nya resilience, flexibility, and agility, dan juga top 6-nya yaitu sebagai technological literacy. Oke, baik. Berarti udah dapat 5 skill, top skill. Bisa 5 lagi. Kita akan diskusi lagi tentang top 6-nya nih. Mau apa nih top 6-nya? Ada yang mau sependapat? Silakan. Oke, mungkin untuk Sorry, top eh, 7, top bagi 7. saya top 6 itu, oh, top 7-nya Iya. yang cocok adalah creative thinking. Karena sekarang kan juga udah di zaman-zaman dimana orang tuh kayak agak sulit untuk berpikir untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi creative thinking ini sangat-sangat dibutuhkan lah gitu untuk mencoba mencari tahu apa possibility untuk hal yang baru, membuat invention selanjutnya dan yang lain-lain itu, ya creative thinking ini benar-benar sangat dibutuhkan sih. Oke, terima kasih Johan atas pendapatnya. Ada lagi mau mengubah pendapat lain selain creative Ya, thinking? saya setuju ya sama si Johan karena itu penting banget. Jadi tidak ada pendapat lain menurut saya karena saya setuju aja sih. Oke, oke, siap. Ada lagi yang mau mengubah pendapat? Silakan atas. Saya nggak ini memberikan pendapat, saya juga setuju creative thinking karena sekarang di zaman ini pun AI sangat banyak bisa membuat segala sesuatu. Jadi
kreatif kita tuh semakin berkurang. Jadi yang sebenarnya udah bagus jadi semakin langka lagi karena sedikit orang yang bisa berpikir secara kreatif. Segitu saya. Oke, oke, siap. Makasih. Untuk Ale, silakan. Aku mau nambahin opini yang berbeda. Hmm. Untuk top 7, menurut aku, skill yang penting itu leadership dan social influence. Karena uh, pastinya tuh ada satu poin di mana seseorang itu nggak bisa bekerja sendiri, mau mereka tuh sekompeten dan sepintar apapun dalam pekerjaan mereka. Dan menurut aku, uh, mereka juga harus memahami cara uh, bekerja dalam satu tim, cara memimpin tim tersebut juga, dan bagaimana bisa menginfluence tim tersebut untuk bergerak di bergerak menuju visi yang mereka sudah buat. Oke, itu dari aku. Oke, siap. Makasih. Jadi Pak, jadi diputuskan ya bahwa top 7-nya itu creative thinking dan juga top 8-nya itu leadership and social influence. Aman ya? Aman banget. Saya setuju banget. Itu sangat-sangat setuju. Kayak gitu. Oke, berarti tinggal dua skill terakhir, top 9 dan top 10. Ada yang mau ngasih pendapat dulu untuk top 9-nya? Siapa? Silakan. Eh, Mungkin untuk yang tadi top 9 ya. Untuk top 9, menurut saya mungkin ini ada empathy and active listening. Karena untuk empathy and active listening ini emang eh, gimana ya, dibutuhkan juga part of bagian dari leadership yang tadi kita udah ada di yang sebelumnya juga gitu. Kalau misalnya kita nggak ada empathy dan active listening, ya gimana kita mau jadi seorang leader yang baik gitu. Gitu sih. Oke, makasih Johan. Ada lagi yang mau ngasih pendapat lagi? Ya, saya setuju banget ya empati karena orang pintar tanpa empati maka jahat, orang punya empati maka pintar maka sia-sia. Jadi setuju banget sih. Oke, baik-baik. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Atta atau Ale? Silakan. Aku mau nambahin. Jadi untuk top 9 menurut aku itu troubleshooting, troubleshooting Troubleshooting. dan user experience. Karena eh ini skill yang mungkin nggak nggak dilihat sama orang karena nggak se-flashy skill-skill yang lain. Tapi menurut aku seseorang yang bisa menyelesaikan suatu masalah dan mencari origin dari masalah tersebut itu adalah seseorang yang bisa dihandalkan gitu. Dan itu lebih itu sebuah skill yang stabil yang di semua industri dan semua di semua profesi pun bisa dipakai gitu. Oke. Oke, terima kasih. Lanjut ke Atta. Dari gua sih lebih setuju ke bagian empati ya, karena pemimpin kan sebelumnya sudah pemimpin. Sebagai Hmm. pemimpin pun kita perlu mendengarkan bawahan kita dengan lebih baik. Jadi kinerja kelompok itu bakal bekerja secara penuh. Makanya empati dan active listening itu diperlukan setelah leadership. Makanya saya lebih milih posisi ke-9 itu empati dan Empati dan leadership. active listening. Oke, berarti dapat ya untuk top 9-nya empathy and active listening dan top 10-nya sebagai troubleshooting. Ini boleh aku urutin dulu ya. Yang pertama itu ada motivation and self awareness, kemudian ada curiosity and lifelong learning, ya. Tiga ada system thinking, keempat ada analytical thinking, kemudian kelima ada resilience, flexibility and agility, keenam ada technological literacy, kemudian ketujuh ada creative thinking, ke-8 ada leadership and social influence, 9 ada empathy and active listening,
Dan yang terakhir, tab 10 itu ada troubleshooting and user experience. Gimana teman-teman, apa ada yang mau menyanggah terlebih dahulu? Saya saya tidak ingin menyanggah karena saya setuju. Kan Oke, itu udah sesuai, cocok banget lah untuk skill yang di masa depan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain. Kalau saya pribadi setuju ya. lagi yang mau ngasih pendapat silakan. Aman semua? Ata gimana Ata? Saya juga setuju ini 10 skill yang paling penting dibutuhkan di tahun ini. Oke, berarti sih semua ya untuk top 10 skill ini yang sudah kita diskusikan bersama. Aman, aman, Setuju. aman. Mantap. Baik, kalau gitu saya persilakan kepada Notulensi untuk memaparkan kesimpulan pada diskusi kami. Silakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan jalannya diskusi selama kurang lebih 40 menit ini, saya telah mencatat beberapa poin penting sebagai hasil evaluasi kelompok kita, di mana kelompok kita telah berhasil memilih dan mengurutkan 10 keterampilan dari World Economic Forum yang dianggap paling krusial, seperti yang telah disebutkan oleh moderator sebelumnya. Selama proses diskusi tadi, saya mengidentifikasikan adanya konflik berupa pertentangan gagasan. Hal ini terlihat jelas terutama pada saat kita menentukan urutan di tiga besar tadi. Namun, kelompok berhasil mengelola konflik tersebut menjadi dengan baik dengan menggunakan beberapa model penanganan, seperti salah satunya model kolaboratif. Ini terlihat pada saat beberapa peserta sangat aktif bertindak dengan memberikan ide-ide baru untuk menggabungkan dua sudut pandang yang berbeda sehingga mencapai solusi yang disepakati semua pihak. Lalu ada model compromising, kita juga menerapkan prinsip give and take saat waktu diskusi mulai terbatas, di mana setiap anggota bersedia berkompromi, saling memberi ruang agar kesepahaman dapat segera tercapai. Lalu ada model akomodatif. Saya juga mencatat adanya sikap akomodatif dari beberapa anggota yang bersedia mengikuti keputusan mayoritas demi menjaganya kelancaran kelompok ini. Secara keseluruhan, diskusi ini telah mencapai tujuan komunikasi interpersonal kita, di mana pesan dapat dipahami dengan baik dan disampaikan dengan lancar kepada seluruh anggota. Demikian laporan hasil notulensi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya untuk Notulensi. Baik, semua sudah dapat, sudah setuju dengan top 10 skill yang sudah kita diskusikan bersama. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Kemudian saya minta maaf kalau ada kekurangan menjadi moderator pada diskusi kita kali ini. Sekian dari saya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ini saya tutup. Sekian.